Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kemarin itu udah 415 juta hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah sekarang kita tanya kan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah. Ini melawan hukum, dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan ini kedua-duanya akan saya tindak ya. Domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi. Saya yakin ada reshuffle. Tidak ada reason untuk membuat reshuffle, ya kan? Kecuali presiden yang memiliki hak prerogatif mengatur kabinetnya, merombak kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Fungsi dan peran yang dijalankan oleh para pembantunya. Jadi kembali kepada hak-hak prerogatif presiden. Dan Nasdem, saya yakin juga Golkar sama. Kita menghargai itu semuanya. Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pada pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week, mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Gemma Tanjung. Meski harga eceran tertinggi minyak goreng telah ditetapkan dan operasi pasar juga gencar digalakan, tapi sayangnya antrean warga tidak terelakkan. Di lain sisi, Mendak menuding adanya spekulan, praktik penimbunan dan penyelundupan ke luar negeri sebagai biang kerok kelangkaan minyak goreng di pasaran. Itulah fakta pahit yang masih kita rasakan. Sudah 4 bulan berjalan, minyak goreng masih hilang dari pasaran. Padahal pada pertengahan Februari lalu, Menteri Perdagangan M. Lutfi Sesumbar, pasokan minyak goreng bisa kembali normal paling lambat akhir bulan Februari. Kalau bulan Februari itu kita memerlukan sekitar 280 juta liter. Ya. Sampai hari kemarin, dalam 3 hari kemarin sudah dipenuhi sepertiganya. Jadi hampir seperempatnya, 63 juta liter sudah jalan. Jadi mudah-mudahan dalam 12 hari ke depan sebelum akhir bulan keadaan akan normal. Meski harga eceran tertinggi telah ditetapkan dan operasi pasar juga gencar digalakan, celakanya antrean warga tidak terelakkan. Ini satu ingkar janji yang sangat intensif dilakukan oleh Menteri Perdagangan karena secara
verbal Menteri Perdagangan mengatakan akan membereskan minyak goreng itu di awal Februari, khususnya di tanggal 1 Februari. Namun sampai detik ini itu belum terjadi dan mundur lagi berjanji di menjelang Ramadan. Saya pun tidak yakin kalau menjelang Ramadan kondisinya akan beres. Kenapa? Kalau hanya yang dilakukan operasi pasar melulu, itu tidak akan efektif. Operasi pasar itu hanya pemadaman kebakaran di level kecil. Ya, jadi kalau yang dilakukan pemerintah hanya melakukan operasi pasar, maka tidak akan mampu mengatasi persoalan distorsi pasar yang sesungguhnya. Sementara itu, adanya spekulan, praktik penimbunan dan penyelundupan ke luar negeri disebut Menteri Perdagangan menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng di pasaran. Per kemarin itu udah 415 juta hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah sekarang kita tanya kan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah. Ini melawan hukum. Dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan ini kedua-duanya akan saya tindak menurut hukum. Ya. Ditambah lagi, alih-alih menangani kekisruhan minyak goreng, Inspektur Jenderal Kemendag Didit Nurdiatmoko melemparkan kesalahan kepada publik dengan menuding terjadinya panic buying. Padahal yang ditunggu publik adalah hadirnya solusi ciamik, bukan pernyataan-pernyataan yang justru menyulut polemik. Namun benarkah tudingan Menteri Perdagangan dan jajarannya itu? Siapa sesungguhnya yang tega memaling minyak goreng untuk rakyat? Itu kan bisa setiap orang, tapi bisa juga badan usaha. Acuannya adalah Undang-Undang tentang Perdagangan, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, di mana di sana disebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau bahan pentingnya dalam jumlah tertentu di saat terjadi kelangkaan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi acuan penyidik atau acuan dari Satgas untuk bisa mencari actus reus, locus tempus, pens reanya untuk bisa kita ungkap semuanya. Lantas apa sebenarnya penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran? Masalahnya di mana? Masalahnya harusnya terlebih dahulu dipastikan dulu karena intervensi dari Kementerian Perdagangan itu adanya di hulu dan di hilir. Di hulu adalah dalam bentuk DMO dan DPO yang diberlakukan kepada produsen CPO, di hilir dalam bentuk HET. Maka sebetulnya yang harus dipastikan itu adalah apakah setiap produsen minyak goreng mendapatkan bahan baku suplai CPO dengan harga sesuai dengan DPO. Nah, kalau harga sesuai DPO, misalnya 9.500 dalam bentuk CPO dan 10.500 dalam bentuk lain, maka itu dipastikan harga yang murah tadi itu bisa terjadi. Tetapi karena ini tidak dipastikan, akhirnya ada pelaku yang mendapatkan harga CPO dengan murah, tetapi banyak pelaku minyak goreng yang tidak mendapatkan harga murah itu sendiri. Nah, sehingga mereka tidak mungkin melakukan subsidi. Hari ini kalau saya hitung-hitung, kerugian yang ditangani oleh pelaku minyak goreng kalau seandainya mereka memproduksi perharinya itu bisa 100 miliar rupiah. 4 bulan sudah, publik dihadapkan dengan kenyataan pelik. Nyatanya pula, kondisi itu tak kunjung membaik. Ironi memang, Indonesia sebagai raja CPO dunia, tapi minyak goreng di negeri sendiri justru langka tersedia. Akibat minyak goreng, reputasi pun bisa tercoreng. Mengapa banyak masyarakat yang terpikat menaruh uangnya dengan mudah di aplikasi investasi abal-abal? Nantikan informasinya sesaat lagi.